Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Andriana DJ AKC. Kali ini saya akan membawakan materi tentang gizi dan kesehatan anak usia dini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Milan Andriana DJ AKC. Tempat tanggal lahir saya Gorontalo 20 Mei tahun 1979. Alamat saya di Jalan Muhammad Yani 2, Kelurahan Limbabe, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dan saya bertugas di Sekolah TK Negeri Pembina Ki Hajar Dewantoro 1, Kecamatan Kota Selatan. Baik Bapak Ibu, sebelum materi saya lanjut, kita tepuk tangan semangat dulu. Semuanya biar lebih bersemangat. Kita yel-yel gembira dulu. Tepuk tangan semangat. Semangat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian gizi dan kesehatan anak usia dini. Gizi dan kesehatan anak usia dini. Gizi adalah merupakan zat makanan pokok yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Sedangkan gizi yang seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur atau usia, dan status kesehatan. Adapun pengertian kesehatan adalah berasal dari kata sehat, yaitu suatu keadaan ketika seluruh organ tubuh kita dapat melaksanakan fungsinya seperti biasa atau dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, di sini mengapa gizi dan kesehatan anak sangat penting? Ya, makanan yang mengandung unsur gizi sangat diperlukan oleh anak dalam proses tumbuh kembangnya. Dengan mengkonsumsi makanan yang cukup gizi dan teratur, anak akan tumbuh sehat sehingga mampu mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. Baik, yang kedua adalah mengapa kesehatan anak itu sangat penting. Kesehatan anak sangat penting untuk diperhatikan sebagai orang tua atau orang dewasa. Kita harus memperhatikan kesehatan anak dimulai dari janin, dari awal kehamilan, dari 1000 hari awal kehidupan. Nah, kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapat gizi seimbang dan sehat akan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan anak usia dini. Yang pertama adalah faktor perilaku. Nah, perilaku di masyarakat ya yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri ini akan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat itu akan terganggu. Nah, seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan yang terlalu berlemak ya, itu akan menyebabkan penyakit kolesterol. Kemudian kebiasaan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula yang sangat tinggi atau yang terlalu manis, itu akan menyebabkan penyakit diabetes. Nah, kemudian untuk lingkungan harus kita perhatikan. Lingkungan yang bersih itu otomatis akan membuat masyarakat akan tumbuh dengan sehat ya. Lingkungan yang kotor ya, yang tidak diperhatikan kebersihannya itu akan menyebabkan penyakit seperti penyakit demam berdarah, penyakit diabetes, bahkan penyakit gatal-gatal. Kemudian yang ketiga, layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pelayanan yang bermutu, kemudian ditunjang oleh tenaga medis atau tim pelayanan kesehatan yang berkompetensi, maka kesehatan masyarakat akan cepat tertangani. Nah, kemudian faktor yang berikut adalah herediter dan genetika. Nah, untuk herediter dan genetika ini ada beberapa penyakit yang memang sudah diturunkan dari orang tua dan itu mungkin akan sulit untuk disembuhkan ya. Nah, itu ada penyakit yang pertama yaitu penyakit asma. Nah, itu mungkin akan sulit disembuhkan karena itu memang sudah penyakit keturunan atau herediter genetika dari orang tua. Nah, ada beberapa penyakit yang boleh dicegah seperti termasuk juga penyakit keturunan tapi dia bisa dicegah. Nah, itu
penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, dan penyakit kolesterol. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat dampak gizi buruk bagi anak usia dini. Seperti kita ketahui bersama bahwa gizi sangat penting untuk anak usia dini. Ketika gizi kita tidak perhatikan, maka akan berdampak buruk pada anak usia dini. Nah, gizi buruk adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh mendapatkan asupan nutrisi terlalu sedikit atau justru terlalu banyak. Nah, ketika nutrisi yang diperlukan hanya sedikit, itu akan berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nah, itu akan kita bisa lihat anak-anak akan rentan terhadap penyakit, daya tubuhnya tidak kuat ya, kemudian akan kondisinya akan menurun sehingga penyakit akan mudah terkena ya pada anak tersebut. Kemudian ketika nutrisi yang terlalu banyak diasupi oleh anak, itu akan alami penyakit obesitas. Nah, jadi gizi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Terlalu banyak akan mendapatkan dampak negatif, terlalu sedikit juga akan mendapatkan dampak negatif. Nah, pada anak-anak yang kurang gizi, biasanya mereka dapat menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan, bahkan prestasinya akan menurun drastis, kemudian berat badannya akan berpengaruh, tinggi badannya juga berpengaruh, lingkar kepala juga berpengaruh, dan mungkin akan berdampak pada stunting. Sementara itu, untuk kelebihan gizi pada anak bisa menyebabkan terjadinya obesitas seperti yang saya sudah katakan tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk penanganan anak gizi buruk dan stunting, ya. Di sini yang pertama yang akan perlu kita perhatikan sebagai kita orang tua atau orang dewasa untuk memenuhi nutrisi anak pada selama kelamihan atau 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari janin. Kemudian yang kedua, penuhi nutrisi anak dengan optimal. Kita harus memperhatikan makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh anak, apakah dia mengandung gizi yang seimbang atau tidak. Kemudian yang ketiga, melakukan praktik kebersihan dengan benar sehingga kesehatan anak akan terjamin dengan optimal. Dan yang berikut, mengatasi anak yang susah makan dengan menyediakan berbagai makanan yang beragam dan disukai oleh anak. Tentunya dengan kreasi dari kita sebagai orang tua dan dalam meningkatkan anak untuk bisa makan dengan baik. Kemudian konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan ya. Jadi kita bisa mengkonsultasi kesehatan kita, atau kita sering men-check up ya kesehatan kita setiap bulan, atau mungkin 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali, sehingga kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai dan kita sudah tiba pada kesimpulan. Nah, di sini boleh kita baca bersama-sama ya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh dalam pemenuhan gizi dan pemeliharaan kesehatan anak mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Orang tua diharapkan dapat memperhatikan zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan sehari-hari. Kekurangan gizi akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, namun kelebihan gizi juga dapat memberi efek negatif pada kesehatan anak. Sebaiknya kita memberi gizi yang seimbang pada tubuh sehingga kita dapat hidup dengan sehat. Demikianlah materi gizi dan kesehatan anak usia dini kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.